Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI anjlok 40%. Harga sudah 3 ribuan, bagaimana selanjutnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebenarnya baru 3 hari yang lalu, saya upload video tentang saham BRI, di mana dengan judul video, apakah saham BRI turun ke harga 3 ribuan? Dan ternyata, pada hari ini, tanggal 13 Januari tahun 2025, hal itu menjadi kenyataan, karena harga saham BRI turun cukup signifikan hingga menyentuh angka 3.850. Karena itu, saya tertarik lagi bahas tentang saham ini. Tentu saja mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan mengatakan bahwa video ini merupakan video yang terus-terus membahas tentang saham BRI. Tapi, karena saham tersebut memang lagi menarik, pada kenyataannya, saya bahas saham itu lagi. Apabila kedepannya ada saham lain yang juga menarik, mungkin saya akan rutin membahas saham tersebut. Intinya pada video ini, kita mau bahas saham BRI dulu. Jadi bagi kamu yang sudah bosan dengan pembahasan ini, silahkan skip video ini. Saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 3.850. Nah, ternyata setelah berbulan-bulan harga saham BRI menyentuh angka 4 ribuan di bawah, ternyata pada tanggal 13 Januari tahun 2025 ini, BRI resmi jebol ke angka 3 ribuan dan ditutup pada angka 3.850. Jika dilihat di sini, dalam 5 tahun terakhir, harga saham BRI bahkan sudah turun 12,5%. Artinya orang yang membeli BRI 5 tahun yang lalu, secara hitung-hitungan kapital atau capital loss maupun capital gain, mereka mengalami floating loss. Meskipun kita juga harus memperhitungkan unsur dividennya. Sebenarnya pada hari ini bukan hanya BRI saja yang turun, melainkan 4 saham bank besar ini juga mengalami penurunan. Sebut saja BCA yang turun 0,5%, Mandiri yang turun 1,3%, dan BNI yang turun 3,2%. Tapi dari keempat saham ini, BRI yang turun paling banyak, yaitu 3,9%. Ini merupakan hal yang wajar, di mana kamu sudah melihat beberapa kali terjadi penurunan besar-besaran untuk saham 4 big banks dan penurunan terbesar di saham BRI. Pertanyaannya, kenapa BRI yang paling banyak penurunan harga sahamnya? Apakah memang saham ini sudah tidak semenarik yang lalu? Dulu mungkin kamu mengatakan bahwa ini adalah Queen of Blue Chip. Tapi bagaimana sekarang? Harganya turun sangat signifikan, bahkan market cap-nya juga mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga posisi market cap terbesar sudah berganti di tahun 2024 dan 2025 ini. Apakah memang BRI sejelek itu dibandingkan BCA, Mandiri maupun BNI? Ini merupakan perbandingan antara data 10 tahun terakhir. Saya tertarik untuk membahas terkait historical harga di tahun 2020 dan tahun 2025 ini. Jika kamu lihat grafik yang ada ini, sebenarnya penurunan harga saham BRI cukup identik dengan tahun 2020. Saya sudah beberapa kali membahas hal ini, tapi di video ini saya tertarik untuk membahas lebih detail lagi. Jika kamu lihat secara historical PBV BRI saat video ini dibuat di angka 3.850 dan berdasarkan kinerja Q3-nya berada pada angka 1,8 kali. Dan jika dibandingkan di tahun 2020, memang PBV BRI pernah turun bahkan hingga di bawah 1,5 kali. Sehingga apabila ditanyakan seperti ini, apakah harga saham BRI bisa turun lebih dalam lagi? Saya mau katakan, ya mungkin saja. Saya juga sudah sempat beberapa kali membuat tentang simulasinya pada beberapa video yang lalu, dan nanti akan saya tampilkan lagi. Di mana secara hitung-hitungan memang harga saham BRI berpotensi turun lebih dalam lagi, meskipun kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Mungkin harganya bisa turun, mungkin juga harganya bisa naik. Tidak ada yang tahu, yang jelas kita hanya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Seperti analisa kinerja keuangannya, berapa sering dia rutin membagi dividen, berapa banyak money management yang bisa kita gunakan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang saya mau buat perbandingan terkait grafik harga saham yang kamu lihat ini antara tahun 2025 dan tahun 2020. Kita lihat perbandingannya. Di tahun 2025 ini, atau bisa dikatakan tahun 2024 juga, harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 6.450 dan saat ini harganya 3.850. Itu artinya penurunan harga saham BRI dari harga tertingginya mencapai 40%. Kapan lagi kamu melihat harga saham BRI turun 40%? Ya, pernah terjadi, yaitu di tahun 2020.
Harga tertinggi yang pernah mereka capai sebelumnya adalah 4.760 dan pada saat tahun 2020 itu harganya turun bahkan mencapai angka 2.160. Artinya penurunan harganya mencapai 55%. Dengan kata lain, apabila kita refleksikan tahun 2020 ke tahun 2024 dan 2025 ini, seharusnya jika ditanyakan apakah ada potensi turun lebih dalam, saya mau mengatakan ya, ada potensi penurunan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena di tahun 2020 kamu bisa lihat harganya turun 55% dari angka tertingginya. Itu artinya di tahun 2025 ini, meskipun tidak ada sentimen terkait krisis seperti tahun 2020, berarti sebenarnya kesempatan itu tetap ada, meskipun kembali lagi, kita tidak tahu apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Sekarang kita bahas lagi terkait hitung-hitungan PBV-nya. Ini merupakan simulasi yang saya buat berdasarkan data book value sebesar 2.133 dari kinerja Q3. Dengan angka PBV 2 kali, harga BRI di angka 4.200, 1,8 kali di angka 3.800-an, 1,5 kali di angka 3.200, dan 1 kali di angka 2.133. Kita balik kepada grafik PBV-nya. Dengan PBV seperti tahun 2020, di mana harga BRI pernah menyentuh angka PBV 1,5 kali, itu artinya jika diproyeksikan di masa sekarang dengan kinerja Q3 2024, di angka 1,5 kali PBV-nya, BRI berada pada harga 3.200, sehingga memang masih ada potensi penurunan jika dilihat dari aspek historical PBV-nya. Meskipun harus kamu ingat, untuk book value ini akan berubah seiring dengan terbitnya laporan keuangan terbaru. Apabila pada Q4 ekuitas BRI meningkat, book value-nya otomatis akan bertambah dengan asumsi lembar sahamnya sama. Itu artinya mungkin saat ini angka PBV 1,5 kali di angka 3.200. Tapi mungkin saja pada Q4 atau Q1 tahun 2025 nanti, angka PBV-nya akan berubah dan harga sahamnya ini harus disesuaikan lagi berdasarkan book value yang terbaru. Nah, harapan tentunya semua orang di sini adalah book value perusahaan terus naik dari waktu ke waktu. Sehingga dengan PBV yang sama, harga sahamnya menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, apabila harga sahamnya turun, secara hitung-hitungan PBV seharusnya saham tersebut menjadi lebih rendah lagi. Sekarang mari kita bandingkan terkait dividen. Untuk dividen, PBV di angka 2 kali memiliki yield sekitar 7,5%. PBV 1,8 kali memiliki dividen 8,3%, PBV 1,5 kali memiliki dividen 10%, dan PBV 1 kali memiliki dividen 15%. Dengan asumsi dividen per share 319 per lembar saham berdasarkan data di tahun 2024. Untuk tahun 2025, kita harus menunggu keputusan RUPS nanti, berapa banyak dividen yang akan dibagikan. Tapi di sini saya mau berandai-andai sesuatu skenario yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Bagaimana jika di masa depan nanti dividen per share BRI mampu tumbuh menjadi Rp500 per lembar saham? Ingat, angka dividen diperoleh dari laba yang berhasil mereka capai. Artinya di sini kita tentu berharap laba BRI mampu tumbuh dengan lebih tinggi lagi di masa depan, sehingga dividen per share-nya jadi lebih banyak. Dan apabila pada suatu waktu nanti BRI mampu membagi dividen dengan angka Rp500 per lembar saham, maka yield dividennya akan menjadi seperti ini. Dengan harga saham 4.200, yieldnya 11,7. Harga saham 3.800-an, yieldnya 13%. Harga saham 3.200, yieldnya 15%. Dan harga saham 2.100, yieldnya 23%. Dari data ini ada hal yang menarik yang bisa kamu perhatikan. Pertama, apabila perusahaan mampu meningkatkan ekuitas dan labanya, dividen per share-nya di masa depan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan dan berdampak kepada dividen yield-nya. Yang kedua, saat harga saham turun signifikan, seharusnya ada potensi yang bisa dilihat dari sisi dividen yield. Meskipun kebanyakan orang memiliki orientasi yang berbeda dari sisi capital gain atau dividen, tapi bagi mereka yang fokus kepada dividen, saat harganya turun sangat signifikan, dividen yield-nya menjadi lebih besar, dan itu bisa dipertimbangkan. Ingat, yang kita lihat bukan dividen saat ini. Mungkin dividen saat ini di angka 3.800-an hanya 8,3%. Tapi apabila seperti yang saya katakan tadi, ekuitas dan laba perusahaan mampu tumbuh sehingga membagi dividen per share yang lebih besar di masa depan, dividen yield-nya bisa tumbuh lebih besar lagi dibandingkan hanya 8,3%, seperti simulasi yang bisa kamu lihat ini. Artinya, ada pertanyaan yang harus kamu jawab di sini. Pertama, apakah kamu yakin di masa depan kinerja BRI mampu tumbuh lebih tinggi lagi? Dalam hal ini saya mengatakan dari aspek laba dan ekuitasnya. Kedua,
apakah kebijakan pembagian dividen payout ratio BRI di masa depan akan sama seperti saat ini dengan asumsi payout rasionya sekitar 80-85%. Karena hal itu juga berpengaruh kepada dividen per share. Yang ketiga, apakah saat harga saham BRI turun lebih signifikan lagi, kamu masih berani beli atau tidak dari sisi capital loss dan dari sisi potensi dividen yield-nya. Nah, kita bahas kemungkinan terburuknya. Bagaimana jika ternyata harga BRI tidak naik lagi ke angka 6.450, namun malah turun lebih dalam. Saat video ini dibuat mungkin di angka 3.850. Tapi bagaimana jika sesuai skenario tadi, harganya mungkin bisa turun hingga ke angka 3.200 atau bahkan turun ke angka 2.100-an. Apa yang akan kamu lakukan? Ada dua pertanyaan. Apakah kamu bisa tenang saat itu terjadi? Atau kamu mungkin jadi panik dan malah tidak bisa tidur? Jika kamu bisa tenang, hal ini cukup baik. Mengingat, kamu berarti memiliki psikologi yang baik dan kamu yakin dengan saham yang kamu beli. Meskipun sekali lagi saya mau mengatakan bahwa tidak ada jaminan saham bagus di masa lalu akan tetap bagus di masa depan. Mungkin di masa lalu BRI itu sangat bagus, tapi kembali lagi, tidak ada yang menjamin di masa depan BRI akan tetap menjadi saham yang bagus. Semua tergantung kepada kinerja, manajemen, dan berbagai hal yang harus kamu pertimbangkan. Kedua, apa yang akan kamu lakukan jika hal itu terjadi? Misalnya, jika harga BRI tidak naik ke angka 6.450, tapi malah turun ke angka 2.000-an, apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya pribadi, kamu harus memikirkan skenario terburuknya. Jangan hanya berpikir, oh hal itu tidak mungkin, oh hal itu mustahil. Ingat, saat di harga 5.000-an, orang-orang banyak mengatakan bahwa tidak mungkin harga sahamnya turun ke angka 4.000-an. Saat di harga 4.000-an, orang-orang banyak mengatakan tidak mungkin harganya turun ke bawah 3.000-an. Nah, saat di angka 3.000-an ini, mungkin akan ada yang berkata bahwa tidak mungkin harganya turun ke 2.000-an. Tapi ingat, kemungkinan itu tetap ada. Meskipun kita tidak tahu apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Yang jelas, kamu harus memiliki persiapan. Ingat, fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Dan lupakan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Harga saham kita tidak bisa kontrol karena tentu saja kita hanya memiliki dana yang terbatas. Tapi yang bisa kita lakukan ada beberapa hal, seperti melakukan analisa dan memiliki keyakinan untuk membeli, hold, atau bahkan menjual saham ini. Selain itu, kita juga memiliki kontrol untuk money management yang bisa kita lakukan. Apakah kita akan melakukan average down, apakah kita akan wait and see, atau bahkan kita akan cut loss. Semuanya itu tergantung kontrol kamu sendiri. Tapi ingat, apapun kontrol yang kamu lakukan, keputusan diambil saat psikologimu itu tenang. Jangan mengambil keputusan saat kamu panik, jangan juga mengambil keputusan saat kamu serakah. Milikilah rasional saat mengambil keputusan. Pertimbangkan dari berbagai sisi, terutama dari potensi profit dan loss yang siap kamu hadapi. Ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Harga saham BRI mungkin bisa kembali naik, tapi bisa juga turun lebih dalam lagi. Pertimbangkan dari dua sisi. Apa yang akan kamu lakukan jika harganya turun lebih dalam lagi? Mungkin beberapa orang yang penganut dividen investing akan berpikir dari sisi dividennya. Semakin turun harga sahamnya, dividen yield semakin besar. Dan jika semakin besar dividen, apabila harga sahamnya stuck pada angka tersebut, tinggal menunggu waktu untuk bisa balik modal dari dividen. Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi setidaknya saat membeli perusahaan yang bagus, kinerjanya tetap bertumbuh, otomatis potensi dividen jadi lebih besar di masa depan. Tapi bagi seorang yang menganut sistem capital gain atau capital loss, hal itu terkesan membosankan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga mungkin mereka akan memilih untuk cut loss dan mencari saham lain yang memiliki potensi lebih besar. Semuanya tergantung kamu sendiri, karena ingat, apapun keputusanmu, itu kamu yang tanggung sendiri. Untung kamu tanggung sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi, karena semua keputusan bergantung kamu sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru ya, dan sebagai informasi saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas satu topik tentang dividen investing. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya dapat dividen 100 juta setahun hanya dengan membeli saham? Jika mendapat dividen 100 juta per tahun, berarti setidaknya setiap bulan kamu sudah punya passive income sebanyak 8,3 juta. Lumayan kan, lebih tinggi dari gaji UMR. Tentu saja ada modal yang dibutuhkan untuk membelinya, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa disiasati. Pertama, fokus di lembar saham bukan di jumlah uang. Untuk mendapat dividen seperti yang disimulasikan, kamu fokus ke jumlah lembar saham. Fakta menariknya, dengan jumlah lembar saham yang sama,
kamu bisa saja mengeluarkan modal yang lebih kecil atau bahkan lebih besar. Kenapa? Alasannya karena harga saham terus bergerak. Jika kamu bisa beli saham pada harga yang lebih rendah, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Fakta menariknya, beberapa saham yang tadi kamu lihat dalam simulasi itu sebenarnya ada beberapa yang harganya sudah turun banyak. Artinya sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen 100 juta lebih besar dari yang ditampilkan. Karena harga sebenarnya pada kondisi normal di atas itu. Tapi karena harga saat video ini dibuat sudah turun banyak, modal yang dibutuhkan juga berkurang cukup banyak dari yang semestinya. Misal, jika harga saham adalah 10.000, untuk mendapat 100 lembar saham kamu butuh uang 1 juta. Tapi jika harga turun menjadi 8.000, kamu hanya perlu uang 800.000 untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang sama. Dengan kata lain, yang mau saya sampaikan adalah ketika harga saham jadi lebih murah, itu kesempatan bagus untuk mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak. Karena ingat, tujuan akhir kamu bukan modalnya, tapi lembar saham. Penurunan harga saham mungkin jadi menakutkan bagi sebagian orang. Tapi bagi yang sudah yakin dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya masih baik-baik saja, jika harga turun, itu adalah peluang emas untuk mendapat lembar saham yang lebih banyak. Dengan fokus pada lembar saham, kamu bisa lebih tenang jika melihat harga yang turun, bahkan bisa menjadi senang. Tapi ingat, hal ini dapat kamu lakukan jika memang kinerja perusahaan masih baik-baik saja. Mereka rutin bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, dan manajemen serta owner perusahaan punya track record yang bagus. Karena metode ini sebenarnya punya risiko apabila di masa depan perusahaan tidak bagi dividen atau jumlah dividennya berkurang signifikan. Jadi, kamu bisa saja rugi double karena kena capital loss dan kehilangan potensi memperoleh dividen. Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah reinvest dividen. Dividen yang kamu terima bisa dibelikan saham lagi agar jumlah lembar saham semakin banyak. Metode ini sering dikenal dengan istilah compounding atau bunga berbunga. Tujuannya adalah dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh baik dari capital gain dan dividen untuk menambah lembar saham. Diharapkan dengan metode reinvest ini, modal yang dikeluarkan dari kantong pribadi jadi lebih sedikit karena terbantu dengan dividen yang dibelikan saham lagi. Mari simak contoh ini. Jika kamu beli saham dengan harga 1.000 yang membagi dividen 100 per lembar, dividen yieldnya adalah 10%. Dengan modal 100 juta, kamu bisa dapat 100.000 lembar. Atau dengan kata lain, kamu terima dividen 10 juta per tahun. Nah, uang 100 juta itu bisa kamu belikan saham lagi dan dapat ekstra 10.000 lembar saham. Artinya, kamu tidak perlu keluarkan uang lebih karena 10.000 lembar saham itu bisa kamu beli dengan dividen. Jadi, pada tahun depan kamu akan terima dividen dari 110.000 lembar saham, di mana 100.000 lembar berasal dari uang pribadi dan 10.000 lembar berasal dari dividen. Tentu saja jika dividen per share-nya tetap, maka uang yang kamu terima bisa lebih banyak dari 10 juta. Inilah konsep menarik dari compounding dan dividen reinvest, memanfaatkan dividen sebagai penambah modal untuk mencapai lembar saham yang diharapkan di masa depan. Mungkin kamu sudah pernah atau dengar baca metode ini, tapi apakah sudah coba dilakukan? Strategi ketiga yang bisa dimanfaatkan sebagai trik untuk mengoptimalkan modal adalah memanfaatkan kinerja perusahaan. Tahukah kamu bahwa perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu seharusnya bagi dividen yang semakin besar? Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama sahamnya karena mayoritas dari kamu tentu sudah tahu dan saya juga sudah sempat bahas banyak video di channel ini terkait hal tersebut. Saham yang dulunya hanya bagi dividen 100 per lembar, sekarang sudah bagi dividen 300 per lembar. Dengan kata lain, terjadi kenaikan secara otomatis untuk dividen yang kamu terima. Jika dividen per share naik dari 100 ke 300, berarti jika biasanya kamu terima dividen 10 juta di masa lalu, saat ini kamu bisa terima dividen 30 juta dengan jumlah uang yang sama. Inilah kehebatan dari dividen investing yang jarang disadari banyak orang. Sebagai informasi, saya sudah pernah bahas topik ini dengan lebih detail di ebook Strategi Nabung Saham. Di sana ada contoh kasus nyata yang bisa jadi bahan pembelajaran. Ebook itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu dan saham yang dijadikan contoh, dividennya sudah naik cukup besar. Tidak hanya itu, secara capital gain juga harganya sudah terbang dan memberikan keuntungan yang besar kepada pemegang saham, baik dari capital gain maupun dividen. Itu hanya salah satu contoh saja dan saham yang dibahas memang bukan rekomendasi, tapi kamu bisa jadikan bahan pembelajaran. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, silahkan lakukan pembelian ebook pada nomor WA di akhir video. Sebagai informasi, saya punya satu topik menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat.
Pada video ini saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil. Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke judul video. Menurut saya pribadi, untuk menjadi dividen investor yang nyaman, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini bisa jadi panduan bagi kamu yang ingin mencapai dividen for living, sehingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup hanya dari dividen saham. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Oh iya, sebagai informasi, pada video ini saya akan gunakan contoh saham BMRI dengan harga 7.000 sebagai simulasi. Kamu bisa gunakan saham lain dalam perhitungan, sesuai dengan ketertarikan kamu masing-masing. Selain itu, saya sengaja menggunakan harga 7.000 agar perhitungan jadi lebih realistis. Mengingat saat video ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2024, harga BMRI masih di bawah 7.000, sehingga seharusnya angka tersebut cukup masuk akal untuk digunakan. Tahap pertama, menerima dividen sebesar 1 juta. Untuk mencapai dividen for living, menurut saya, kamu harus melewati satu langkah kecil pada tahap 1, yaitu menerima dividen minimal 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Angka 1 juta ini terkesan kecil bagi sebagian orang. Tapi apabila kamu sudah menerima dividen jutaan dari saham, berarti nominal uang yang kamu alokasikan untuk membeli saham sudah tidak main-main. Artinya, dividen 1 juta sebenarnya merupakan salah satu bukti bahwa kamu menggunakan uang yang serius di pasar saham. Nah, apabila kita menggunakan contoh BMRI dengan dividen per share 353, berarti kamu butuh sekitar 2.825 lembar saham untuk memperoleh dividen 1 juta dari saham ini.
Dengan kata lain, apabila menggunakan harga saham 7.000, kamu harus mengalokasikan uang sekitar 19,7 juta untuk membeli saham BMRI. Tentu saja jumlah uang yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung saham apa yang dibeli. Bisa saja lebih besar dari 19,7 juta, tapi bisa juga lebih kecil. Tahap 2. Menerima dividen sebesar pendapatan 1 bulan. Setelah melewati tahap 1, tahap berikutnya dari dividen investor adalah berusaha memperoleh dividen sebesar pendapatan 1 bulannya, entah itu dari gaji ataupun bisnis. Pada contoh ini kita asumsikan saja pendapatan 1 bulan adalah 5 juta. Itu artinya dengan kondisi dividen per share yang sama, kamu harus punya 14.126 lembar saham untuk mendapatkan dividen 5 juta rupiah. Dengan kata lain, butuh uang 98,8 juta untuk membeli saham ini pada harga Rp7.000. Nah, di sini rasanya sudah mulai menantangkan. Dari yang awalnya kamu fokus mengejar dividen 1 juta, sekarang kamu harus berusaha memperoleh dividen minimal 1 kali dari pendapatan bulanan. Apabila kamu sudah ada di tahap 2 ini, berarti sebenarnya kamu sudah mencapai 1/12 dari dividen for living. Karena kamu hanya perlu bekerja 11 bulan dalam 1 tahun. Itu disebabkan karena 1 bulannya sudah menerima penghasilan dari dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan. Tahap 3. Menerima dividen setara pendapatan 1 tahun. Tahap 3 ini lebih menantang dibanding 2 tahap sebelumnya, karena kamu harus mengejar dividen sejumlah pendapatan 1 tahun yang kamu miliki. Jika jarak antara tahap 1 dan 2 tidak terlalu jauh untuk dicapai, jarak tahap 2 ke tahap 3 mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena target yang ingin dicapai menjadi lebih besar. Dari yang awalnya hanya menginvestasikan 19,7 juta, kamu ditantang untuk menghasilkan 98,8 juta untuk dibelikan saham. Nah, untuk tahap 2 ke tahap 3, dari 98,8 juta, kamu ditantang untuk menginvestasikan uang sebanyak 1,18 miliar rupiah di tahap 3 ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika pendapatan 1 bulan adalah 5 juta, berarti pada tahap 3 ini, kamu punya target untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta. Artinya kamu butuh 169.000 lembar saham untuk memperoleh dividen sejumlah itu. Dengan harga saham 7.000, kamu butuh dana sekitar 1,1 miliar. Angka yang sudah cukup besar kan? Pada tahap 3 ini, kamu memang perlu ekstra kerja dan usaha untuk mencapainya. Bayangkan saja, jika awalnya kamu hanya perlu menyediakan uang 98 juta untuk memperoleh dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan, pada tahap ini, kamu butuh uang 1,1 miliar untuk memperoleh dividen pendapatan 1 tahun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan total investasi sekitar 10 kali lipat dari tahap 2. Tahap 3 ini memang berat untuk dicapai, tapi apabila kamu sudah bisa mencapainya, tentu rasanya jadi sangat menggembirakan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika kamu sudah menerima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun setiap tahun. Artinya tanpa kamu kerja, sebenarnya kamu sudah bisa hidup dengan layak. Karena ada perusahaan yang kerja untuk kamu dan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi, apakah jika sudah berada pada tahap 3 ini sudah bisa dikatakan sebagai dividen for living? Menurut saya belum, karena ada tahap 4 yang harus kamu pertimbangkan. Tahap 4, menerima dividen 2 kali dari pendapatan 1 tahun. Menurut saya, dividen for living baru bisa dicapai jika kamu sudah berada pada tahap 4. Memang sih di tahap 3, kamu sudah terima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun. Tapi ingat, pada tahap 3 dividen yang diterima masih setara dan belum lebih. Artinya kamu masih butuh sejumlah dana agar bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman tanpa mengganggu cash flow rutin yang diterima dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika sebelumnya kamu terima dividen 60 juta untuk biaya hidup setahun, pada tahap 4 ini, kamu punya target untuk menerima dividen 120 juta, di mana 60 juta digunakan untuk biaya hidup dan 60 juta digunakan untuk menikmati hidup. Meski terlihat sangat indah, tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai tahap 4 ini dibutuhkan waktu yang panjang dan banyak usaha yang harus dilakukan. Jika pada tahap 3 kamu butuh saham mandiri sebanyak 169.000 lembar, pada tahap ini, kamu butuh 339.000 lembar. Dengan kata lain, jika sebelumnya harus menginvestasikan uang 1,1 miliar, pada tahap 4 ini, kamu harus menginvestasikan 2,3 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mayoritas dari kita mungkin belum punya uang yang jika diinvestasikan bisa memberikan dividen setara dengan 2 kali pendapatan 1 tahun.
Inilah tantangan dari dividen investor. Metode ini sederhana, tapi butuh perjuangan untuk mencapai dividen for living. Karena banyak usaha yang harus dilakukan dan butuh kesabaran serta waktu yang panjang untuk mencapainya. Untuk mencapai tahap 4 dari dividen investing memang bukanlah hal yang mudah. Tapi kamu bisa memanfaatkan dua hal yang menjadi kekuatan utama dari dividen investor untuk mencapainya, yaitu reinvest dividen dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Pertama, pastikan dividen yang kamu terima direinvestasikan lagi agar lembar saham yang kamu miliki semakin banyak. Saat masih dalam proses mengumpulkan lembar saham, kamu jangan dulu menggunakan dividen yang diterima, tapi alokasikan untuk beli saham lagi. Dengan begitu, lembar saham kamu akan bertambah dengan lebih cepat karena berasal dari dana top up dan dividen yang direinvestasikan. Kedua, kamu bisa memanfaatkan kinerja perusahaan yang terus tumbuh agar dividen di masa depan jadi semakin besar. Logikanya sederhana. Apabila laba perusahaan terus tumbuh, berarti seharusnya dividen juga terus tumbuh. Jika saat ini dividen 353 per lembar, apabila laba perusahaan tumbuh 100%, berarti dividen bisa naik menjadi 707 per lembar. Dengan kata lain, apabila sebelumnya kamu harus kumpulkan lembar saham sebanyak 339.000 lembar, di masa depan seharusnya kamu hanya butuh kumpulkan setengah dari jumlah tersebut, apabila mengharapkan laba bisa naik 100%. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Tabel di atas adalah kondisi saat ini, dan tabel di bawah adalah kondisi yang diharapkan di masa depan. Jika pada kondisi saat ini kamu butuh dana 2,3 miliar untuk mencapai dividen for living di tahap 4, di masa depan, kamu punya harapan untuk mencapai dividen yang sama dengan uang 1,1 miliar saja. Dengan kata lain, tahap 3 saat ini menjadi tahap 4 di masa depan, apabila dividen perusahaan bisa naik 100%. Nah, artinya, kamu berharap di masa depan perusahaan bisa melipat gandakan labanya agar dividen bisa double. Simulasi yang dibuat tentu tidak akan sama dengan realita yang terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dividen dari tahun ke tahun. Selain itu, harga saham perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh biasanya tidak konstan dan cenderung akan tumbuh juga. Apabila hal itu terjadi, tentu akan berpengaruh pada jumlah uang yang harus diinvestasikan. Meski ada beberapa kelemahan, tapi setidaknya metode ini bisa jadi solusi bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin menikmati hasil investasi di saham tanpa harus melihat harga yang naik dan turun setiap hari. Sebagai informasi, saya sudah membahas lebih detail tentang konsep dan step dividen investing pada e-book Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Apabila tertarik membelinya, silahkan chat WA pada nomor di akhir. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.